Udah dirupat nih. Mantap. Musim durian, Pak. Udah mau habis dah. Udah Oke, habis gitu. kita mulai lagi ya, Bapak Ibu. Silakan, Oke. Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Pertama mohon maaf, ini kita Zoom-nya hari ini apa ya? Hari sebelum hari libur dan banyak Bapak Ibu yang sudah cuti. Tapi memang kebetulan em, baru bisanya di cascading tadi pagi gitu. Jadi kita jadi langsung aja. Tapi Bapak Ibu yang nggak bisa hadir tidak masalah karena sudah di record. Nanti kita buat recordingnya available ya. Pertama adalah yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, kita untuk saat ini memasukkan rencana SKP 2025. Ini yang harus kita lakukan sebelum 29 Desember 2025 ya. Jadi karena dia masih rencana, berarti Bapak Ibu tidak perlu harus mengunggah bukti. Hanya rencana saja ya Bapak Ibu. Oke, jadi em, kita coba langsung ya. Ini saya login ke akun Bu Fatayat nih ya, karena kalau saya login pakai akun saya nanti beda dengan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mungkin yang baru bergabung, kita saat ini memasukkan rencana SKP 2025. Tahun lalu kita ada pakai eh, awal tahun ini ada pakai Excel, itu sebenarnya rencana 2025 juga. Tapi sekarang kita memasukkannya ke sistem, tetapi kita berdasarkan sistem saja, tidak yang di Excel, walaupun nggak akan jauh beda ya Bapak Ibu. Terus kapan nanti evaluasinya? Untuk evaluasi SKP 2025 itu akan dilakukan di Januari 2026. Nah, ketika evaluasi itulah Bapak Ibu mengunggah bukti dan lain-lain. Untuk sekarang tidak perlu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah login, rasanya semua sudah bisa login, maka Bapak Ibu akan memilih SKP di sebelah sini dan akan klik rencana SKP. Nah, kebetulan Bu Fatayat ini udah klik buat ini ya. Kalau yang belum pernah buat akan ada tertulis apa? Tambah ya. Ada. Buat SKP tulisannya ya. Kalau yang belum pernah buka itu akan ada di sebelah kanan ini buat SKP, Bapak Ibu klik. SKP ya. Ya, Bapak Ibu klik, maka akan muncul seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, yang harus kita kerjakan adalah hasil kinerja kita. Sekali lagi ini rencana ya, kinerja utama dan kinerja tambahan. Yang pertama adalah kinerja yang di cascading artinya diturunkan dari Kajur ke Bapak Ibu itu dimasukkan itu harus dimasukkan di utama. Kayaknya di tambahan dia nggak akan bisa gitu ya. Eh, Mari kita coba. Maka di sini ada di utama ini ada tanda tambah ya Bapak Ibu. Nah, dari sini yang ini Bapak Ibu nggak bisa ganti biasanya yang atas ini. Yang bisa itu adalah ini. Ini adalah kinerja yang di cascading diberikan kepada, dititipkan kepada Bapak Ibu. Nah, ini listnya akan beda-beda. Misalnya kayak dosen-dosen baru itu tidak akan ada menguji seminar hasil, tugas akhir, skripsi, juga tidak ada menyelesaikan bimbingan skripsi, tugas akhir ya. Em, tapi yang lain rasanya ada ya. Jadi misalnya Koprodi akan ada spesifik lagi misalnya tentang akreditasi. Jadi ininya memang kalau berbeda dengan punya kawan nggak masalah Bapak Ibu ya. Yang pertama ketika Bapak Ibu lihat ini ada Bapak Ibu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 maka nanti kinerja utamanya ada 8 ya Bapak Ibu. Nah, baik ini urutannya saya nggak tahu kalau dari saya bukan ini urutannya tapi munculnya seperti ini. Rasanya nggak masalah lah Bapak Ibu mau pakai urutan yang mana.
seperti di sistemnya yang di ini kan. Berarti saya mulai aja dari yang pertama ya. Terlaksana perkuliahan pada semester genap ya, Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau yang di sini itu boleh disamakan dengan yang di atasnya. Ini artinya terlaksana perkuliahan pada semester genap 2024-2025 dan ganjil 2025-2026 di tahun 2025 sesuai aturan ya. Aturan. Ini boleh Bapak Ibu tambahkan, kalau nggak ditambahin juga nggak masalah ya. Nah, di sini di indikator eh, baru yang lebih jadi indikator di sini adalah termasuk target ya Bapak Ibu. Em, jadi kalau Kak Ipat, taruhlah Kak Ipat ngajar mata kuliah A dan B. Nanti kita ganti nih ya Kak Ipat ya. Tisa nggak pelak hafal mata kuliah Kak Ipat. Maka Ya, nggak apa-apa. eh, indikator ini, sorry, indikator itu antara satu dan dua dipisahkan dengan tanda titik koma, ya kan? Em, Terlaksana perkuliahan, apa mata kuliahnya, Bu Ipat? MK. Taruhlah MKA dan MKB. AB Hmm. ini nama mata kuliah. Atau kalau mau satu-satu juga boleh terlaksana program mata mata kuliah A pada semester genap 2024-2025 sesuai dengan RPS ya. Terus nanti untuk yang sorry, untuk yang semester berikutnya maka ini saya titik koma ya Bu, Bapak Ibu. Jadi untuk berikutnya indikator berikutnya terlaksana perkuliahan MK misalnya C B ya, B. tadi B Hmm. misalnya. Mata kuliahnya diganti mata kuliah apa gitu ya Bu, Bapak Ibu, pada semester genap 2024. Tadi siapa? Oh, Min. Kok kayak 2025 sesuai dengan RPS gitu ya. Terus lanjut juga yang ini untuk ganjil 2026. 2025 2026 terlaksananya perkuliahan MKB, MKC pada semester ganjil 2025-2026 sesuai dengan RPS ya. Jadi Bapak Ibu bisa em, ini kan urut list kan mata kuliahnya apa, semester apa gitu ya. Nanti Bapak Ibu simpan, kalau ngajarnya 6 berarti bisa 6 ininya apaan? Ya. Jadi nanti akan ketika titik koma dia akan seperti ini. Nah, ini kan rencana ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak akan perlu mengunggah buktinya, tapi nanti di Januari Bapak Ibu mengunggah, berarti kalau sesuai RPS kan berarti pertemuannya 16. Kemudian Bapak Ibu bisa unggah nilai, terus kemudian SK sama seperti BKD ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nanti unggah buktinya seperti itu. Oke, kira-kira sudah paham ya Bapak Ibu? Nah, kemudian tentu kita tambahkan lagi karena kinerja utama kita tadi ada 8 ya Bapak Ibu. Kita nggak akan lakukan satu-satu, cuman mungkin kita bahas aja kira-kira apa yang harus Bapak Ibu masukkan di sini ya. Kalau pelaksanaan bimbingan akademik, penasehat akademik, nah Bapak Ibu untuk indikatornya bisa sampaikan misalnya terlaksana bimbingan akademik untuk misalnya Bapak Ibu lihat mahasiswa PA-nya ada misalnya 20 orang pada semester genap dan semester ganjil gitu ya. Nanti bulan Januari Bapak Ibu bisa mengunggah ini SKPA-nya, kemudian em, absensi mahasiswa PA bisa juga itu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang ini persentase ini sama ini IKU ya Bapak Ibu, persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain
bekerja sebagai praktisi atau membimbing mahasiswa berprestasi. Nah, ini sama kalau misalnya Bapak Ibu hanya ada misalnya membimbing mahasiswa berprestasi, berarti nanti Bapak Ibu hasil kinerjanya membimbing mahasiswa berprestasi. Misalnya kita contoh ini ya. eh, Hasil kerja boleh disamakan dengan ini, nanti indikatornya saja yang sesuai dengan punya Bapak Ibu. Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain bekerja sebagai praktisi atau em, membimbing mahasiswa berprestasi ya. Jadi maka di sini indikatornya misalnya Bapak Ibu hanya membimbing mahasiswa berprestasi ya. Jadi em, di sini berarti membimbing misalnya 2 mahasiswa. Angka ini tentu Bapak Ibu sesuaikan saja kira-kira berapa SK yang Bapak Ibu membimbing mahasiswa berprestasi itu. Membimbing 2 mahasiswa berprestasi di tingkat misalnya boleh UNRI, provinsi, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Sekali lagi disesuaikan dengan apa nanti bukti yang bisa Bapak Ibu sediakan di bulan Januari. Kalau misalnya benar ada tiga-tiganya ya silakan ditulis tiga-tiganya. Kalau cuma satu tidak masalah ya Bapak Ibu. Jadi target itu Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu tentukan sesuai dengan apa bukti yang bisa diunggah ya Bapak Ibu. Jadi kita itu contohnya ya. Ya, jadi indikator boleh satu saja, tidak harus lebih dari satu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, kita udah ini ya. Nah, sama juga presentasi dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi profesi em, yang diakui Dudi ya. Atau presentase pengajar praktisi. Mungkin Bapak Ibu yang bukan koprodi, yang bagian pertama berarti ya sertifikat kompetensi. Untuk Bapak Ibu yang koprodi bisa untuk pengajar praktisinya itu di list itu bisa ya. Em, oke. Nah, kemudian masuk jumlah luaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi atau diterapkan pada masyarakat studi pemerintah ya. Nah, ini itu boleh artikel ilmiah. eh, Memang di sini rekognisi internasional, tetapi menurut saya sepanjang dia terakreditasi Sinta, Bapak Ibu masukkan saja sebagai tambah nilai kita. Tapi mungkin Bapak Ibu urutkanlah mulai misalnya dari Scopus, terus mungkin Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta ini ya. Kemudian Bapak Ibu bisa, apabila Bapak Ibu ada buat buku, ada beberapa dari kita yang buat buku, maka silakan dituliskan nama bukunya, ISBN-nya, dan lain-lain. Terus kemudian yang ketiga HKI, Bapak Ibu bisa melisnya juga di sini ya. Sekali lagi nanti targetnya adalah Bapak Ibu hitung dari yang udah Bapak Ibu kumpulkan di 2025. Jadi nanti target dengan em, capaian itu sama ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ada juga Bapak Ibu yang punya surat misalnya hasil penelitian atau pengabdian ini sudah diterapkan di di Dudi, pemerintah dan lain-lain itu bisa juga dimasukkan di sini. Jadi tidak hanya misalnya publikasi ya Bapak Ibu. Jadi ini ada macam-macam tadi ya artikel ilmiah, buku, HKI, ataupun misalnya punya surat dari mitra yang menyatakan sudah dipakai apa yang Bapak Ibu hasilkan ya. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya menguji seminar hasil tugas akhir skripsi mahasiswa. Ini standar nih Bapak Ibu, berarti em, contohnya seperti apa? Ini kan ya menguji seminar hasil tugas akhir atau skripsi mahasiswa. Bapak Ibu bisa menyampaikan yang pertama yang seminar hasil. Berarti menguji misalnya, Bapak Ibu bisa hitung berapa di semester genap ganjil, boleh mau dibagi semester genap, mungkin lebih mudah menghitungnya seperti itu.
Karena di folder di Ilkomnya kan per semester menguji misalnya 12 menguji 12 mahasiswa satu SI untuk seminar hasil di semester apa ya, nggak ganjil ya, Astagfirullah, genap genap 2004 2025 gitu ya. Terus nanti mungkin Bapak Ibu bisa berikutnya apa, tugas akhir misalnya ya. Kalau misalnya nggak ada menguji tugas akhir, maka dikosongin aja Bapak Ibu ya. Maksudnya nggak, berarti nggak ditulis dia sebagai indikator. Misalnya menguji dua mahasiswa D3MI untuk tugas akhir ya, untuk ujian, untuk tugas menguji Minta tanda tangan. tugas akhir ya. Menguji dua mahasiswa D3MI untuk ujian tugas akhir di semester genap, dan mungkin terakhir menguji misalnya mungkin 12 mahasiswa SI untuk ujian ujian skripsi di semester genap dan lain-lain. Nah, ini bisa Bapak Ibu tambahkan lagi untuk semester ganjilnya. Jadi kalau lengkap semua berarti ada 6 indikatornya. Kalau pun kurang dari 6 nggak masalah, disesuaikan saja dengan apa SK yang bisa diinikan ya Bu, Bapak Ibu ininya yang Bapak Ibu lakukan di tahun ini. Jadi bisa kita simpan. Oke, kemudian em, oke, ini tadi ya, persentase mahasiswa kuliah menggunakan metode pemecahan kasus atau project base. Nah, ini Bapak Ibu menghitung berapa mata kuliah Bapak Ibu yang termasuk case base dan project base ya. Baik di semester genap 2024-2025 ataupun semester ganjil 2025-2026 ya. Nanti kalau di Januari apa buktinya, berarti mungkin RPS. Di situ kan terlihat di RPS itu case based method atau apa yang lain ya. Untuk project mungkin bisa juga diupload adalah sorry, dimasukkan nilai, kan di nilai itu bisa kelihatan berapa persen dari project dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan bimbingan skripsi dan tugas akhir mahasiswa, ini mirip dengan yang seminar menguji tadi. Berarti ini yang sudah selesai saja ya Bapak Ibu di 2025. Bapak Ibu silakan di list yang SI berapa, yang MI berapa di kedua ini tersebut ya, kedua semester tersebut ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai memasukkan semua informasi ini, berarti ada 8 nanti Bapak Ibu kinerja utama yang ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, em, apalagi misalnya mau ditambahkan ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu misalnya menjadi ketua tim akreditasi, atau misalnya menjadi ketua SPMF, atau misalnya menjadi anggota tim humas ya, itu bisa dimasukkan. Nah, em, kalau misalnya menjadi ketua tim dan lain-lain, saya sarankan Bapak Ibu masukkan ke utama kan, karena kerjanya lebih berat ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu anggota dan lain-lain itu masukkan ke tambahan. Hal lain yang bisa masukkan tambahan misalnya menjadi anggota dari organisasi profesi, bisa juga masuk di sini Bapak Ibu. Kalau ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang bisa menjadi kinerja Bapak Ibu, boleh dimasukkan ke tambahan apabila Bapak Ibu menjadi anggota, gitu ya. Nah, kemudian itu kalau itu udah selesai. Tapi yang penting Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu masukkan sebagai kinerja, pastikan Bapak Ibu ada buktinya. Jadi di Januari Bapak Ibu nggak pusing-pusing mencari, dan kita nggak akan bolak-balik lagi ke rencana gitu. Jadi pastikan angkanya inilah nggak jauh ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang
lampiran ini dukungan sumber daya itu nanti saya screenshot aja apa yang harus Bapak Ibu lampirkan. Tambahan dukungan sumber daya ini disamakan dengan tahun lalu yaitu em, adanya tendik yang jumlah tendik memadai, adanya apa jaringan komputer, skema pertanggungjawabannya adalah sebenarnya setiap 6 bulan harus ada laporan. Konsekuensi ini adalah apabila berprestasi ada reward nggak salah kemarin itu ya. Ada kan kita ada pegawai berprestasi ya. Nanti saya screenshot lah Bapak Ibu karena saya kayaknya tadi mungkin ini ya bisa. Ini nanti mungkin ini seperti ini bisa. Nanti saya screenshotkan, saya kasih ke Bapak Ibu ya. Oke, nah nanti ketika Bapak Ibu sudah isi semua ya, itu nanti akan muncul tombol ya Bapak Ibu namanya ajukan SKP. Ketika ajukan SKP, nanti ini akan menjadi diajukan ya. Nanti akan masuk ke saya Bapak Ibu dan nanti akan saya setujui. Kalau sudah itu berarti udah selesai. Nah, kalau sebelumnya itu kita print terus tanda tangan basah ya Bapak Ibu. Cuman saya belum dapat info apakah kita harus melakukan hal tersebut karena tanggal 29 Desember itu kan hari libur. Jadi mungkin nanti saya akan konfirmasi. Yang penting di sistem kita sudah ini Bapak Ibu sudah diajukan lah gitu ya. Nah, mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau mungkin sudah jelas. Libur kita lagi. Saya Bu, Ya, ya silakan, silakan Pak. saya nih kas Tunggu. Belakang dulu. Ini enggak, belakang saya yang mimpi ditambah. Ditambahin kan? eh, Mirda mau ngomong Mirda. Enggak kan? Enggak apa tuh? Enggak sadar. Saya baru update apa kan sinkron data saya Bu. Hmm, Karena di tahun 2025 ini saya kan ada dua Jafung asisten ahli itu sampai akhir Juli, terus ya. mulai Agustus sampai Desember itu saya sudah lektor. Di Hmm, SKP ini ternyata dia nggak bisa kita buat ubah. satu SKP saja. Itu saya tunjukkan ya, share screen kali ya. Ya, ya, ya. Boleh, boleh, boleh. Hmm. Oh iya, karena kan setiap kita naik Japung, maka SKP-nya kayak dimulai dari baru ya Pak ya. Ya. Berarti Bapak 6 bulan ya? Juli sampai Juli berarti 7 ya. 7 bulan. Tapi yang Jafung baru itu nggak ada tim kerjanya kosong. Aduh, saya Oh, mau share nggak bisa nih. ya coba. Apa? Harus make co-host ya? Ntar, ntar. Atau fitur. Oh, Coba. iya. Hmm, nggak bisa juga. Hmm? Mungkin di ngehang apanya Zoom-nya. Tapi intinya itu Bu, Saya login boleh nggak? Bapak kasih tahu saya apa Bapak? ya login aja ini saya apa dong? Nah, ini saya terbuka guys. Nah, coba login ya. Nah, 1989 0126 2019 03 1006. Oke. Ya, amin. Oke. Nah, itu dia. Eh, Oke, rencana SKP ya. sampai 30 Oh, eh, itu kayak mana ya? Kalau saya pilih yang apa, yang lektor itu ketika di set itu hilang apanya? Tim kerja nggak ada katanya. Apa saya buat dua SKP atau SKP sampai Juli? coba. Kalau misalnya, karena gini, Pak Amin kan, SKP ini kan kita butuhkan untuk
penilaian naik Japfung kan. Berarti yang paling penting kan yang setelah naik ya Pak ya. Coba saya. Tapi gini Pak, pertama mungkin saya minta tolong. Oh, Anda belum, Anda belum memiliki tim kerja. Kemarin oh, setahun sebelumnya muncul seperti ini juga, tapi setelah itu resolve isunya apa ya? Kurang tahu juga. Eh, oh, ini Pak. Em, jadi Bapak screenshotkan ini, terus WA kan ke Bu Ami ya Pak ya. mm-mm. Tapi untuk sekarang Bapak masukin aja yang Bapak bisa akses dulu. Berarti Bapak ngerjain yang 1 Januari sampai 31 Juli. Berarti semuanya adalah semester genap, sorry, ya genap Nah, dua. 2024-2025 ya Pak ya. Mm-mm. Semua ini. Nanti mudah-mudahan karena saya kemarin ada juga masalah nggak muncul tim tapi diperbaiki sama Bu Ami, dilaporkan sih sebenarnya ke rektorat. Eh, Jadi betul. nanti Bapak ini aja, tapi kerjain aja eh, yang ketika AA, nanti baru kalau ini udah selesai baru Bapak kerjain. Itu aja. Betul. Ya, Oke, Pak, terima ya, kasih. sama Bu. Enak juga satu password nih. Fitur, fitur setting passwordnya nggak ada Bu. Nanti kalau misalnya saya lama jawab kan, udahlah Bapak setuju aja. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin nanya Bu, Saya juga mau Ya, nanya. Oh, Pak Aris. boleh. Bu mau nanya Bu, itu kan yang di SKP kan ada yang cascadingnya membimbing skripsi sama menguji. Cuma Ya. itu kan belum ada Bu, belum ada Oh, pelaksanaan. Itu berarti gimana Bu? saya salah cascading tuh Pak. Sebentar. Bapak WA saya, apa Pak yang saya cascading bentar? Eh, Bentar. Menyelesaikan bimbingan skripsi sama menguji seminar hasil. Oh, menguji Bapak belum ada Pak. Belum Oh Bu? iya, astagfirullah. Saya salah tuh Pak. Saya salah Ya Bu. karena saya mikirnya Bapak udah ini em, sudah. Bentar, berarti Bapak meng- ya nanti saya buang nanti Pak. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. WA kan saya Pak ya, jadi biar saya ini Oke Bu. biar saya bisa bisa ingat. Oke. Oke Bu. Terima kasih. Bu Astrid. Oke, Bu Tisa. Makasih, Bu Tisa. Hmm. Masih sama, Bu Tisa. Maksudnya sama begini, Bu Tisa. Ini kan yang dilaporkan Januari 2025 sampai Desember ya, Bu Tisa. Mm-mm. Nah, saya itu kan sampai dengan Maret, akhir Maret, itu status saya masih tubel. Mm-mm, mm-mm. Kemudian ngurus-ngurus saat, akhirnya saya aktif meskipun status saya pun sampai saat ini masih tubel. Itu gimana Mm-mm. cascadingnya, Bu? Oh iya. Jadi Bu kalau tubel Ibu tetap harus buat SKP ya Bu ya. Iya. Cuman kalau tubel kan dia ada nilainya terset ya Bu. Nah nggak apa-apa. Jadi Ibu misalnya mulai ngajar semester berapa kemarin Bu? Semester semester yang ngajar semester ini, semester lalu itu saya nggak paham akhirnya, walaupun kalau saya nggak salah Pak Kamto sudah mesetkan saya, tapi Mm-mm. saya ragu, mohon maaf Pak Kamto, saya ragu apakah akhirnya semester lalu itu saya dimasukkan ke dalam SK hanya sebagai nama, ada atau tidak, saya ragu Bu Tisa, karena kemarin itu kan sempat Mm-mm. bolak-balik statusnya yang Ya, semester ya. lalu. Kalau Jadi semester ini saya sudah SK iya, masuk ngajar iya, gitu loh Bu. oke, baik Bu. Jadi kita ikuti saja targetnya dengan apa yang ada karena biar Ibu mudah unggah buktinya. Jadi untuk mengajar mohon Ibu cek ke Tirta SK terakhir untuk semester lalu. Kalau ada nama Ibu berarti Ibu masukkan ke SKP. Kalau tidak ada berarti hanya semester ini yang Ibu masukkan. Nah, kalau nanti ya dan begitu juga dengan semuanya ya Bu. Kalau nggak saya mengasumsi Ibu ada pernah menguji. Kalau misalnya ternyata Semester ini Bu yang ya menguji. semester ini uji nggak apa berarti Ibu menguji mahasiswa misalnya SMH berapa orang semester ini gitu ya. Ya, Untuk nggak semester apa-apa. ini mungkin saya clear ya Bu ya. Hmm.
semester kemarin itu, Bu. Yang Oh, oke. semester genapnya, Bu. Ya, berarti kalau nggak salah Ibu nggak ada menguji ya, Bu ya, semester genap. Tidak ada. Ya, kalau nggak ada berarti nanti pas pengujian Ibu nggak ada semester sebelumnya itu genap itu nggak Ibu kosongin. Ya, Ibu nggak jadikan itu indikator. Berarti indikator Ibu adalah menguji di semester ini, semester ganjil. Ya. Oh gitu. Berarti Ya. tetap saya cascadingnya dari sini meskipun di semester lalu sampai dengan Ya, Maret. nggak apa-apa. Saya Karena di masih cascading tuh kayak apa supersetnya gitu Bu. Jadi nanti di indikator lah Ibu sesuaikan dengan apa bukti yang Ibu punya. Itu aja. Oh gitu ya Bu ya. Berarti tidak masalah. Satu lagi Bu, di data saya di SKP ini pangkat dan golongannya masih penata 3C. Oke. Padahal tahun lalu bulan November saya itu sudah ke 3D. 3D ya Bu ya. Nah untuk itu langsung Ibu hubungi Bu Ami, sampaikan bahwa ada ketidaksinkronan terhadap golongan. Itu aja. Oh gitu ya. Gitu aja. Oke, Bu. Baik Makasih Bu. Bu Tisa. Makasih. Bapak Ibu yang lain kira-kira Untuk Bu Astrid tadi, apa namanya, untuk sinkron pangkat itu kayak kita harus apa ada dikti HR, update di dikti HR, nanti kita tinggal perbarui. Soalnya saya tadi barusan update dan baru terupdate apanya SKP-nya dikti HR ya. Dikti HR ya Pak. Amin ya. Ya, nanti websitenya itu osdm.kemdikti.saintek.go.id. Kayaknya passwordnya sama juga, password oh bukan sama ini, bukan. itu. Oke, thank you Pak Amin. Oke. Terima kasih Pak Amin atas ininya, informasinya. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dulu. Mungkin satu hal, kalau ada Bapak Ibu yang tahu cara mengganti password di SKP ini, mohon diinformasikan ya Bapak Ibu. Bisa Kak? Bisa Bu? Bisa? Ya apa Bu? Boleh. Di dikti HR itu Bu? Oh, di Dikti HR. Iya dikti HR nanti ada di menu kanan atas itu profile. Itu bisa ganti password. Oh, dia single sign on ya? Ini. Iya Bu. Oh, oke. Tidak dikasih tahu ya. Iya. Jadi kan ini pula kan. Ya. Iya. Apa namanya? Satu lagi, ini killer questionnya nih. Apa namanya? Ada peluang ini mungkin kawan-kawan mau naik pangkat cepat kan? Ya. Ada yang dapat baik sekali itu kayak mana tuh konten SKP-nya nanti? Apakah perlu ada angka target terus ada melampaui atau kayak mana? Ya, yang pertama untuk kita harus tahu berapa persen kita bisa sangat baik sekali ya Bapak Ibu, dan itu tergantung dari rektor dan tergantung nilai rektor dan kemudian tergantung nilai dekan, dan dari dekan tergantung nilai kajur atau jurusan ya Bapak Ibu, dan itu ada persennya. Misalnya baik, saya lupa berapa persen, boleh dosen di bawahnya itu baik sekali. Itu nanti ada persenannya. Jadi dari persen itu kita bisa menghitung berapa orang yang dapat baik sekali. Nah, untuk penilaian, untuk detailnya nanti mungkin saya akan lihat begitu semua sudah masuk. Tetapi pasti salah satu yang dipertimbangkan adalah apabila Bapak Ibu hanya perlu sedikit lagi untuk bisa naik gitu ya. Itu akan dipertimbangkan. Tapi tentu saja Bapak Ibu tentu itu bergiliran ya Bapak Ibu, mungkin jadi mungkin Bapak Ibu yang misalnya yang tahun ini dibantu yang tinggal sedikit lagi bisa naik gitu kan ya, berarti mungkin tahun besoknya tidak bisa baik sekali. Jadi kita giliran lah. Mungkin seperti itu Pak Amin. Tapi itu nanti mungkin terjadinya di bulan Januari. Oke, Bu. Iya. Berarti untuk Desember ini masukkan rencana, nanti realisasi input bukti itu Januari, Bu ya? Iya, Kita udah Januari. masuk ya.
Ya, dan untuk memudahkan hidup Bapak Ibu, rencananya sesuaikan dengan bukti. Jadi kita nggak ribet. Baik. Oke. Izin Oke. Bu mau bertanya. Ya, silakan. Bu, kalau misalnya ketika sebelum buat SKP, kalau P2K-nya itu belum ada, itu gimana Bu ya? Nunggu ada dulu atau gimana Bu ya? Oh, ininya ya, pejabat penilai kinerjanya Kak merah ya? Iya, iya Oh, Bu, masih merah. screenshot itu hubungi Bu Ami karena saya gitu juga. Jadi langsung besoknya udah diperbaiki. Oh Ya. iya, kemarin udah saya hubungin sih Bu, tapi belum ada Oh, perubahannya. follow up lagi aja. Mohon Oh maaf iya, Bu, bilang gitu. oh ya oke Bu. Berarti nunggu itu dulu ya Bu ya? Ya, karena nggak bisa ngisi kan? Oh iya iya Bu, oke Bu. Terus Baik. Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat berlibur dan udah ya, udah kan kirain di sini ada pertanyaan. Selamat berlibur dan menikmati waktu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.